got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old thoughts, I'm Semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Kim Nistasya dengan NIM 17096240111. Video ini saya buat untuk memenuhi syarat tugas mata kuliah statistika dosen pengampu Ibu Ria Rahmanida, SPD, MPD. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi uji homogenitas. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung lanjut aja ke video penjelasannya. Cekidot. Nah, oke teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu uji homogenitas? Nah, kita langsung aja masuk ya ke penjelasannya. Nah, uji homogenitas itu adalah metode statistik untuk mengetahui apakah dua atau lebih kelompok data memiliki varian yang sama atau tidak. Lalu, di dalam uji homogenitas ini ada tujuan dan hipotesis. Nah, tujuan dari uji homogenitas ini adalah untuk memastikan bahwa kelompok data yang dibandingkan punya sebaran yang seragam. Nah, buat hipotesisnya sendiri di uji homogenitas ini ada dua. Nah, yang pertama itu ada hipotesis nol atau yang bisa disebut antar varians antar kelompok sama atau biasanya itu kita bilang data homogen. Lalu yang kedua itu ada hipotesis alternatif atau H1. Nah, varians antar kelompok berbeda. Nah, ini biasanya kita sebut dengan data tidak homogen. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara menghitung manual nilai F. Jadi kalian bisa menghitungnya itu tanpa aplikasi atau eh, tanpa Microsoft Office seperti Excel. Jadi kalian bisa hitungnya itu secara manual ya teman-teman. Nah, buat langkah-langkahnya sendiri itu, yang pertama itu kita hitung rata-rata masing-masing kelompok. Lalu yang kedua hitung varians masing-masing kelompok. Yang ketiga hitung nilai F. Yang keempat bandingkan nilai F dengan F tabel. Lalu yang terakhir itu kita buat kesimpulan. Nah, di sini ada rumus uji F dan varians. Nah, rumus uji F sendiri itu adalah F sama dengan varians besar dibagi varians kecil. Lalu, sedangkan rumus variansnya itu adalah varians sama dengan jumlah dari kuadrat selisih antara nilai data ke I dan rata-rata dibagi jumlah data dikurang 1. Nah, langsung masuk aja ke contoh soal. Di sini saya punya nilai ujian dari dua kelas. Yang pertama itu ada kelas A yang dimana nilai ujiannya itu ada 80, 85, 90, 95, dan 100. Lalu di kelas yang kedua itu ada kelas B memiliki nilai ujian 75, 80, 85, 90, dan 95. Nah, di sini kita cari apakah data dari kedua kelas ini homogen atau tidak. Langsung aja, yang pertama Langsung aja, yang pertama itu kita cari rata-ratanya dulu. Nah, di kelas A itu kita mendapatkan rata-rata 90 dan di kelas B itu kita mendapatkan rata-rata 85. Nah, caranya itu seperti yang uh, tertampak di layar ya, teman-teman. Jadi caranya itu kita jumlahin dulu semua, baru kita bagi 5. Kenapa bagi 5? Karena datanya ada 5. Oke, ngerti ya teman-teman? Lalu selanjutnya, yang kedua itu kita hitung varians. Varians dengan rumus varians sama dengan jumlah dari kuadrat selisih antara nilai data ke I dan rata-rata dibagi jumlah data dikurang 1. Nah, buat di kelas A-nya ini kita mendapatkan jumlah 250. Nah, 250 itu dari mana sih teman-teman? 250 itu dari ini 80 dikurang 90 kuadrat sama dengan 100, 85 dikurang 90 kuadrat sama dengan 25, 90 dikurang 90 kuadrat sama dengan 0, 95 dikurang 90 kuadrat sama dengan 25, 100 dikurang 90 kuadrat sama dengan 100. Nah, itu kita jumlah dan kita mendapatkan hasil 250. Nah, 250 ini kita bagi 4. Kenapa 4? Karena kan tadi jumlah data di kurang
satu ya. Jadi kan jumlah datanya itu ada 5. Nah, dikurang satu jadinya ada 4. Jadi kita bagi 4. Nah, jumlah jumlah 250 dibagi 4 itu mendapatkan 62,5. Nah, 62,5 ini kita dapatkan dari kelas A. Selanjutnya kita hitung eh, kelas B-nya sama cara penghitungannya. eh, Nilai ujian dikurang rata-rata, lalu kita kuadratkan. Nah, hasilnya kita jumlahkan. Nah, di kelas B itu kita mendapatkan jumlah 250. Nah, sama ya kayak kelas A, sama-sama 250. Nah, kita bagi juga dengan 4, karena jumlah datanya itu tadi ada 5, kita kurang satu jadi sama dengan 4. Jadi kita mendapatkan hasil 62,5 di kelas B. Nah, lalu kita hitung nilai F-nya. F-nya itu kan tadi rumusnya varians besar dibagi varians kecil. Nah, karena kedua kelas ini variansnya sama-sama 62,5, jadi F sama dengan 62,5 dibagi 62,5 sama dengan 1. Oke, sekarang kita bandingkan. Kita bandingkan dengan F hitung dengan have table. Nah, di sini kita gunakan tingkat signifikansi 0,05 dan jumlah data sama dengan 5. Maka, derajat bebasnya adalah DF1 sama dengan 4. Ini untuk kelompok varians yang besar, DF2 sama dengan 4 untuk kelompok varians yang kecil, A sama dengan 0,05, F table sama dengan 6,39, dan nilai F hitung yang tadi kita hitung itu sama dengan 1. Nah, eh, kenapa sih eh, DF itu 4? Karena DF1 itu adalah jumlah data kelompok varians yang lebih besar dikurang 1, dan DF2 itu adalah jumlah data kelompok varians lebih kecil dikurang 1. Dan biasanya itu tingkat signifikansinya itu biasanya 0,05 atau 5%. Nah, di sini di soal tadi kan data per kelompoknya itu 5. Nah, karena yang tadi aku bilang dikurang 1, jadi 4 gitu kan. Jadi DF satunya itu 4, DF 2-nya itu 4. Nah, tingkat signifikansinya itu eh, kita ambil yang 0,5 yang standar. Nah, dari tabel F yang kita dapat itu adalah 6,39 dan nilai hitungnya yang kita dapat itu 1. Nah, di sini bandingkan kalau have hitung lebih kecil daripada F tabel, artinya H0 diterima atau biasa disebut dengan data homogen. Lalu, kalau misalkan F hitungnya itu lebih besar daripada F tabel, maka artinya H0-nya itu ditolak atau data tidak homogen. Nah, karena tadi F hitung kita itu dapat 1 alias cuma 1 dan itu lebih kecil dari 6,39, maka H0 diterima yang artinya data dari kelas A dan kelas B adalah homogen. Oke, teman-teman. Sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini dapat kalian manfaatkan dengan baik dan pastinya bisa dapat menambah ilmu buat kalian. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.